Balik lagi di channel gua. Kali ini gua ingin lanjutin tentang pembelajaran kuliah di jurusan teknik industri ya. Nah, kemarin kita udah bahas dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, dan ini dimana detik-detik kalian itu terfokuskan nih di sini nih, diuji mental kalian di semester terakhir ini atau di tahun keempat ini. Kalian harus siap-siap aja untuk menghadapi yang namanya skripsi, KKN, dan juga sempro ya guys. Tapi kalian gak usah khawatir, dengan seiring jalannya waktu pasti kalian bakal selesai dengan sendirinya guys. Kalian gak usah panik, karena di jurusan teknik industri itu sangat mudah. Kalian gak usah bingung ya guys. Ntar kalian gak usah memikirkan ke depannya. Intinya kalian kalau kuliah tuh, kalau apalagi di teknik industri ya guys, banyak banget praktikumnya. Kalian gak usah mikir ke depannya guys, kita ke depannya gimana ya, selesai gak tentang tugas-tugas ini, tentang praktik-praktik ini. Gak usah mikirin kayak gitu. Yang ada di depan mata itu kalian kerjain. Kalau gue waktu itu kayak gitu guys. Jadi yang di depan mata nih, misalnya kalian lagi praktikum rancangan sistem kerja, nah kalian fokus aja tuh ngerjain sampai dengan waktunya atau time outnya udah ini ya guys, sudah mendekati. Baru kalian baru di situ kalian tuh, oh iya ternyata gue selesai juga ya dengan praktikum ini, padahal gue kemarin mikirnya nggak selesai. Nah kayak gitu. Oke, nggak usah lama-lama guys, kita langsung ke videonya guys. Stay tune. Oke, di sini sebenarnya di semester 7 dan 8 ataupun di tahun keempat guys, tahun terakhir nih guys, kalian harus lulus dengan tepat waktu ya guys. Kalian nggak boleh, kayak teman gue ada sih beberapa yang telat, teman itu nggak apa-apa sih guys, memang dia tuh waktu itu sambil kerja juga. Cuman kalau kalian di reguler, kalian tuh harus pas guys, karena lumayan biayanya ya. Duitnya itu sayang kalau buat bayar SKS lagi, mending kalian tuntasin sampai 4 tahun. Nah di sini di semester, kan tahun keempat itu semester 7 dan 8 ya. Nah kalian di sini akan belajar, sebenarnya mata kuliahnya tuh semakin lama semakin dikit guys, karena gue waktu itu ngambil apa namanya ya dibilangnya. Jadi kalian misal semester 5 nih, gue ngambil di semester 7 guys, gue ngambil matkul. Jadi di semester 7 tuh, di semester 7 matkul itu jadi nggak ada guys, gue ngambil di semester 5. Jadi agak padat tuh waktu itu kayak gitu guys. Nah buat teman-teman kalau pengen cepet lulus ya, kalian kayak gitu aja caranya guys. Kalian ngambil 3 SKS lagi di semester 7, biar nanti semester 7 fokus buat ngerancang atau membuat skripsinya guys, nanti buat planningnya lah. Jadi kalian ngambil di semester awal aja. Begitupun semester 3, kalian misalnya di semester 3 nih, kalian ambil aja mata kuliah di semester 5. Nggak usah banyak-banyak guys, 3 SKS aja, dia meringankan nanti di semester 5 nya. Begitu ya. Nah di sini yang pertama tuh kalian belajar yang namanya manajemen risiko guys. Nah di sini sebenarnya manajemen risiko tuh jadi kalau misalnya ada masalah, kalian tahu menghadapinya. Jadi kalau ada problem nih, misalnya di perusahaan nih ya guys, di perusahaan teman-teman misalnya lagi ada kendala di produknya, nah gimana cara mengatasinya? Nah kita menggunakan metode 5W+1H bisa, dengan metode 7 Tools bisa, dengan metode Pareto bisa guys. Nah jadi manajemen risiko tuh gimana caranya kita menghadapi sebuah masalah atau resiko yang dapat membahayakan atau menimbulkan masalah besar nantinya guys. Kalau waktu itu sih gue contoh ngambil dari, kita ambil simple aja dari sebuah hotel, dimana hotel itu kan setiap ruangannya kan pasti ada yang namanya pemadam api ya guys, atau racun api. Nah di situ sebelum terjadinya resiko kebakaran guys, tapi kita tuh udah punya udah punya handle-nya lah, menanganinya lah, cara menanganinya gimana.
makanya di setiap apartemen, pom bensin, ataupun perusahaan PT ya guys gitu, ada yang namanya tuh racun api guys. Pasti ada di setiap spot yang terpicu ya, atau bisa menimbulkan api gitu. Pasti ada di situ yang namanya racun api guys, yang bentuknya tuh kayak apa, kayak semprotan gitu guys, tuh racun api gitu. Nah di manajemen risiko tuh kalian harus tahu guys. Jadi kalau ada masalah kayak gini, menanganinya kayak gini. Nah itu contoh dari apa namanya, cara mengatasi api ya guys, atau kebakaran. Nah lanjut, kita ngambil contoh lagi. Nah pada sebuah pengendaraan bermotor, pasti kalian tuh wajib, kalau kalian perjalanan jauh ya guys, kalian wajib yang namanya menggunakan helm guys, helm, jaket, sepatu. Jadi aksesoris safety pada saat menggunakan motor. Kenapa? Karena di situ kalian bisa, atau ya amit-amit kalian tuh bisa terjadi kecelakaan guys. Kalau misalnya kalian terjadi kecelakaan dengan menggunakan APD guys, alat pelindung diri, nah kalian tuh nggak bakal cederanya parah guys. Jadi fungsinya tuh biar tubuh kalian tuh nggak mengalami masalah yang berat. Nah jadi kalian bisa mengelola resiko pada saat menggunakan kendaraan bermotor. Jadi manajemen risiko pada contoh kedua ini, itu contohnya pada saat penggunaan sepeda motor guys. Jadi kalian harus menggunakan APD. Makanya tuh bapak polisi itu sebenarnya bagus guys, kalian harus mendukung ya guys, menggunakan helm. Jadi kalau harus ada SIM juga, SIM itu kan izin ya guys, bahwa kalian tuh sudah cukup umur menggunakannya, kayak gitu-gitulah. Nah itu pada pengendara bermotor. Dan contoh selanjutnya itu pada produk guys. Ini kita ngomong ke perusahaan atau ke PT, lebih ke industrinya ya guys. Pada produk, nah pada bahan baku contohnya guys, aku waktu itu kan sempat belajar di QA guys ya, aku bagian QA waktu itu, dimana bahan baku maupun barang jadi itu kalau misalnya datang guys atau mau dikirim, barang tersebut tuh harus harus sesuai standarisasi perusahaan guys, SOP-nya, terus proses kualitasnya kayak gitu-gitu guys. Tapi gue nggak mau panjang ke sana ya, intinya secara jaminan barang ini tuh harus bagus guys, dari dimensi, visual, dan fungsi. 3 itu ya guys, secara simpel aja. Yang pertama, secara dimensi. Nah setiap komponen pasti ada plus minusnya guys. Plus minus tuh kayak jarak toleransi. Kayak misalnya plat itu kan ada tebal tipisnya. Kalau dia semakin tebal guys, atau nggak sesuai sama dimensinya, barang tersebut itu nanti hasilnya tuh bakalan nggak bagus guys. Atau kalau dijadiin barang jadi, itu barangnya tuh bisa apa ya, bisa nggak sesuai dimensi akhirnya. Kayak misalnya nih kita bikin rangka motor, ternyata plat pipanya itu ketebalan guys. Kalau ketebalan otomatis padat kan. Kalau rangka sepeda motor kan dia pipanya tuh dipelintir lah ya, biar bisa ngebentuk itu. Nah kalau misalnya si pipanya dia tebal, otomatis si mesin pelintirnya itu yang membengkok-bengkokkan pipa, yang harusnya nilainya 80 guys. Jadi kalau misalnya pipanya itu agak tebal, dia tuh nggak kuat, pasti si mesin tersebut nggak kuat untuk memelintirkan si pipanya. Jadi otomatis mesin tersebut harus diubah lagi. Nah kalau ngubah si mesin itu, kita harus ngubah yang namanya standar SOP, kita harus ngubah dokumen-dokumen. Nah jadi ribet kan, makanya standar secara data itu udah real. Nah tinggal si material-materialnya nih yang kita beri jaminan. Jadi gimana solusinya kalau misalnya materialnya ini nggak sesuai standar, ya kita protes ke supplier kayak gitu. Kita proses ke supplier, Pak ini barangnya tuh nggak sesuai standar, coba Bapak datang ke sini buat melihat barang kayak gitu sih. Biasanya kalau misalnya ada masalah kayak gitu, paling di-meetingin ya guys, di-meetingin solusinya gimana, kenapa bisa kelolosan kayak gitu-gitu. Oke, itu manajemen risiko guys. Sebenarnya banyak guys manajemen risiko, kalian tinggal pelajari aja di
buku, kalian beli bukunya lebih bagus guys. Kalian mendingan lebih, kalau menurut gue sih belajar tuh lebih bagus membaca guys dibandingin mendengarkan. Karena kalau membaca itu semua indera visual kita tuh bakal bekerja guys, kayak kita membaca, mendengarkan juga, berbicara juga, melihat juga guys. Cuman kalau kita mendengarkan kurang ya guys, hanya mendengarkan aja. Oke, nah selanjutnya itu kalian masuk ke pembelajaran materi manajemen perawatan. Nah, ini sangat penting banget nih pada saat kalian kerja di perusahaan nanti guys, di kantor, di PT ya, di pabrik. Sulit banget sih ngomong pabrik. Nah, di pabrik itu wah, perawatan ini sangat sangat vital guys. Dimana setiap perusahaan itu pasti ada mesin-mesin, lalu ada disebutnya kalau kayak forklift, lalu ada yang namanya troli, polybox, kayak gitu-gitu guys. Nah, si manajemen perawatan ini dia itu harus mengkontrol semua. Jadi nggak satu orang kontrol semua guys, tapi ada bagian-bagiannya. Nah, dia ini harus mengkontrol gimana caranya peralatan-peralatan, mesin-mesin, lalu alat-alat ya guys, kayak misalnya mesin bor, kayak gitu-gitu guys, kayak kunci-kunci. Dia itu harus mengkontrol gimana caranya merawat agar si alat ini nggak cepet haus, nggak cepet rusak. Jadi fungsinya, tujuannya biar kembali lagi ke nilai uang guys, biar biar biaya produksi atau biaya perusahaan itu nggak melonjak guys. Caranya gimana nih, gua ambil contoh. Misalnya pada mesin bubut, kalau misalnya kita nggak merawat ya guys setiap harinya atau setiap minggu, dia itu akan haus guys. Pahatnya tuh bakalan haus, bakal cepat haus. Gimana cara pemberian pelumas, mengecek baut-bautnya, apakah udah karat atau belum, kayak gitu. Jadi gimana caranya nih si material ini atau si mesin ini dia tidak mudah haus guys. Dan juga kalau misalnya dia punya sudah haus, dia pun harus menggantinya kan. Kalau menggantinya itu nggak sesuai sama jadwal, jadi ada namanya nanti MTBF sama MTTR guys. MTBF tuh kalau misalnya terjadi problem pada mesin tersebut, kayak misalnya mata pahatnya patah pada mesin bubut, jadi teman-teman tuh udah ada schedule dimana sebelum dia patah teman-teman harus ganti guys. Itu yang namanya MTBF sama MTTR. Kalian tahu lah, kalian pasti ntar belajar kok di manajemen perawatan ini. Jadi kalian tuh membuat rencana besar setiap komponen-komponen, per berapa RPM, kayak mata bubut RPM ke berapa, atau kita sebenarnya nggak usah ngomongin RPM, per bulan aja ya, per hari gitu. Misalnya per 3 minggu dia udah aus, kalian harus ganti. Jadi sebelum patah kita tahu nih bahwa barang ini harus diganti guys, kayak gitu. Nah, di manajemen perawatan tuh sangat sangat berguna banget guys ilmunya guys. Jadi kalian tuh mengkontrol semua peralatan-peralatan yang ada di perusahaan lah, intinya kayak gitu ya. Nah, selain mengontrol peralatan, di manajemen perawatan itu kalian belajar yang namanya OEE, Overall Effectiveness Equipment. Nah, waktu itu sih gue udah dapet data guys dari teman gue guys, yaitu data OEE pada produksi kendaraan guys. Nah, OEE itu apa sih sebenarnya? OEE itu jadi misalnya nih teman-teman produksi nih satu hari, waktu itu pada shift 1 lah, kita ambil contoh pada shift 1. Nah, OEE nya itu biasanya kalau produksi di PT yang grade-nya bagus, dia tuh OEE nya di atas 80% guys. Kita ambil contoh nggak usah 90% ya, kita ambil contoh 85 lah ya, 85%. OEE nya itu udah maksimal guys ya, udah bagus banget lah 85%. Nah, kenapa nggak 100% OE nya? Nah, gini guys cara perhitungannya. Kenapa OE itu nggak boleh nyampe 100%? Karena di situ ada namanya waktu istirahat.
Terus ada namanya waktu pergantian dayes, ada waktu namanya pergantian tipe model, ada waktu pergantian atau adanya kerusakan breakdown guys, kayak misalnya robot tersebut error, kayak misalnya harusnya dia memegang dan kan robot tuh kan megang ke atas, pindah, baru turun dan lepas guys. Nah dia tuh nggak bisa ngambil guys, dia cuma turun, naik, pindah gitu. Nah itu pun juga masalah guys ya, karena takutnya kalau kita pakai asumsi 100%, takutnya ada masalah-masalah di line tersebut guys, atau di produksi tersebut kayak gitu. Jadi OE ini fungsinya sangat bagus guys, jadi nanti secara hariannya tuh datanya terekap semua guys. Kayak misalnya kita ambil data 85% tadi, 80% tadi kita kita detailin lagi. Misalnya tadi produksinya tuh dapat 7.000 piece. Nah 7.000 piece dalam waktu misalnya kalau 8 jam kan, oke, total 7 jam 30 menit guys. Nah 30 menit itu kan hilang gimana tuh, kayak tadi tuh ada kerusakan di mesin, ada pergantian dayes, ada pergantian model kayak gitu. Paling rata-rata sih kerusakannya itu paling di robot sih guys. Kalau pergantian dayes mah udah termasuk dalam perhitungan OEE nya ya guys, kayak pergantian dayes, pergantian motherboard ataupun sebagainya, itu udah tersistem lah secara data OEE nya. Cuman yang di luar nalar tuh, kayak di luar asumsi ya guys, itu kayak misalnya kerusakan mesin, lalu ada mata pahat patah, mesinnya error, kayak gitu-gitu. Biasa kayak gitu sih guys kalau di manajemen perawatan turunan overall equipment effectiveness kayak gitu. Oke, lanjut. Dan juga kita belajar kembali guys. Waktu itu sih gue mengulang mata kuliah di tahun ke-3-nya, di semester 5 dan 6 gue mengulangnya sedikit. Kita belajar lagi tentang Seven Tools, kita belajar lagi biar kita menguat kembali guys, karena Seven Tools ini sangat berarti ya guys, karena untuk mengendalikan kualitas. Lalu kita belajar lagi namanya OPC, peta proses operasi guys, aliran operasi gitu. Dan ini pun sangat berguna guys nanti di pabrik guys, karena waktu itu gue sempet gak nyangka sih guys, pas gue masuk PT, pas gue lihat data proses kualitas, dia ada OPC nya guys, jadi aliran proses. Ini sangat berfungsi sih, jadi kalian tuh nggak kaget nantinya, kalian bener-bener harus pelajarin Seven Tools sama OPC. Oke, itu yang tadi tuh mengulang materi di semester 5 dan 6 ya guys. Jadi kalian mengulang sedikit lah, overview aja gitu. Dan setelah itu kita belajar K3. K3 apa? K3 tuh keselamatan kesehatan kerja. Jadi teman-teman tuh sebenarnya sama kayak masuk ke manajemen risiko sih, cuman kalian nanti lebih fokus ke matkul apa ya itu. Intinya ada matkul yang mempelajari K3 guys. Sebenarnya masuk juga sih ke manajemen risiko ya. Nah di K3 ini ada yang namanya insiden sama accident. Nah insiden apa sih? Insiden tuh beberapa faktor atau aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya kecelakaan guys. Kayak misalnya nih misalnya lantai lagi dipel, set, di situ ada keterangan guys, lantai sedang dipel. Nah kalau misalnya teman-teman lewat, teman-teman tuh bakal jatuh kan. Nah itu namanya insiden guys, insiden. Accidennya apa? Accidennya tuh kalau misalnya teman-teman lewat, teman-teman tuh bakal cedera guys atau jatuh kan. Nah itu namanya accident. Jadi accident tuh setelah terjadinya insiden. Dan contoh lainnya tuh topi. Di perusahaan salah satu supplier gue waktu itu si operator tuh wajib menggunakan
topi apa namanya ya, bukan topi ini guys, bukan topi gaya, tapi dia topi kuli, kayak topi kuli gitu yang warnanya putih tuh. Nah, kenapa dia harus pakai topi itu guys? Takutnya ya pipa jatuh dari atas. Pipa jatuh dari atas kan lumayan tuh berat tuh ya, berat pipa tuh sekitar 5 kilo lah, 5 kilo atau 5 kilo, bukan 5 kilo apa sih, berapa ya, 500 gram lah satu pipa tuh kalau nggak salah, berat lumayan. Nah kalau misalnya dia nggak pakai topi guys, topi kuli kayak gitu, nah kalau misalnya dia terjadi accident atau kecelakaan kerja guys, kepalanya bisa berdarah lah. Nah makanya K3 ini dia itu melindungi guys si manpower tersebut biar nggak terjadi kecelakaan. Nah jadi makanya si perusahaan itu memberikan insiden tuh kalau misal si operator nggak pakai topi kuli, dia bakal berdampak atau mendapatkan accident guys atau kecelakaan kerja. Nah K3 ini ada apa aja sih? Misalnya nih APD, alat pelindung diri, kayak tadi naik motor tuh ada APD-nya. Lalu ada namanya tata kerja guys ya, atau peraturan kerja. Lalu ada namanya SOP kerja. Itu semua masuk ke dalam K3 guys, yang pada intinya tuh untuk keselamatan kesehatan kerja. Jadi teman-teman tuh selamat dalam bekerja, sehat dalam bekerja, jadi teman-teman tuh nyaman dalam bekerja guys. Kayak gitu guys, itu untuk materi K3 nya tuh. Kayaknya lumayan panjang nih guys untuk pembahasannya ya. Lanjut ke praktikumnya guys. Oke, di sini kalian lanjut ke praktikum. Nah praktikum itu ada praktikum perancangan tata letak fasilitas guys, perancangan tata letak fasilitas. Nah di sini sebenarnya di semester 5 dan 6 itu kemarin udah gue jelasin guys, kalian akan belajar PT Lab. Cuma untuk yang semester 5 dan 6 ini itu hanya materinya aja. Tapi di semester 6 dan 7 tuh kalian bakal praktikum guys. Jadi kalian tuh selain belajar teorinya, kalian langsung juga praktiknya guys. Praktikumnya apa tuh? Kalian harus buat perancangan fasilitas di perusahaan. Kayak kalian membangun perusahaan gitu, kayak dari apa sih namanya, kantor-kantornya, lalu proses operasinya apa aja yang ada di perusahaan tersebut. Kayak misalnya tempat-tempat yang di luar operasi kayak apa aja, misalnya nih kayak masjid, lahan parkir, lalu gazebo, kayak gitu-gitu guys. Kalian tuh harus merancang semua fasilitas perusahaan. Jadi PT Lab nya fungsinya itu perancangan fasilitas kerja ya guys, perancangan tata letak fasilitas perusahaan. Jadi PT Lab itu sebenarnya kalian merancang tata letak fasilitas yang ada di perusahaan. Ntar kalian tuh dikasih tahu sih, ada bukunya juga. Kalian ntar dikasih buku atau kalian disuruh beli buku dan kalian harus membuat rancangan tersebut. Kayak ada di dalam materinya tuh ada namanya OPC yang tadi gue bilang, Operation Process Chart. Lalu ada MPPC gue agak lupa guys, pokoknya Multiple Process Product Chart kalau nggak salah gitu ya. Jadi sama aja kayak peta juga guys, tapi dia menunjukkan aliran bahan material ya. Lalu ada namanya ARC itu area relation activity ya, kayak gitu. Lalu ada yang namanya layout produksi. Jadi lumayan banyak ya guys. Cuma nanti gue buatin video terpisah guys tentang pembahasan praktikumnya guys ya. Cuman sini gue secara simpelnya aja ya tentang semester 7 dan 8 ini. Ntar gue bikinin kok videonya per setiap praktikum dari semester 1 sampai 8.
Oke, setelah itu kita masuk ke magang guys. Jadi di semester 7 tuh kalian magang. Kalian bisa magang di perusahaan, minta datanya, kayak data OEE-nya, data PPIC-nya, data produksinya kalian bisa ngambil. Lalu kalian tentukan tema kayak gitu. Kalian tentukan judul. Kalau udah tentuin judul, minta approve ke dosen. Lalu kalian sempro, seminar proposal, kerja prakteknya. Setelah itu kalian, kalau udah sempro kan, itu kan sempro tuh cuman sampai bab 1 ya. Bab 1 tuh sampai ke tujuan dan manfaat, pendahuluan, tujuan, manfaat, metodologi, lalu ada hipotesa kayak gitu-gitu ya. Lalu ada yang namanya pembuatan makalah, jadi kalian tuh menyusun makalahnya dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4 sih, nggak terlalu banyak ya, beda sama skripsi. Lalu setelah kalian buat makalahnya, kalian bimbingan ke dosen, apakah kerja praktek teman-teman nih udah bisa di-approve apa enggak, hasil magang teman-teman udah di-approve, udah bisa di-approve atau enggak kan ya. Kalau misalnya udah di-approve makalahnya, baru kalian presentasi deh. Presentasinya beda kok sama skripsi, cuman beberapa dosen doang. Itu juga dosen kaprodi teman-teman juga kenal kok. Nah, setelah kalian magang udah presentasi, nah dari hasil magangnya itu kalian bisa langsung ke pemberian judul buat skripsinya. Cuman di situ biasanya pengubahan kata-kata di judul magangnya aja guys, hasil magang teman-teman tuh, atau hasil kerja praktik teman-teman. Kalian bisa ngubah judulnya aja, ubah judul, kalian pinter-pinter lah ya, baru kalian ajukan ke dosen. Nah, di setiap praktikum, kerja praktek atau magang ataupun skripsi, kalian pasti ada namanya biaya-biaya guys, pasti kalian ngeluarin biaya kok nanti. Sempro pun juga ada biayanya, biasa gitu ya. Nah, kalau kalian udah nentuin judul skripsi, kita masuk ke skripsi ya. Kalau udah teman-teman nyiapin judul skripsi, kalian langsung ke dosen guys, ke kaprodi, apakah di approve apa enggak. Kalau misalnya udah approve, kalian buat landasan teorinya lagi guys. Nah, landasan teorinya pun nggak sama guys, beda, karena kalian tinggal duplikat, pasti beda nanti. Ini paling kacau sih di sini nih, kalian diuji mental deskripsi. Kalian tuh bisa ngulang 3 kali sampai 5 kali pada bab satunya aja. Nah, setelah misalnya udah selesai lah, udah 5 kali kalian ngulang skripsi bab 1 tuh yang tadi gue bilang harus di-approve, misalnya udah selesai nih, baru kalian sempro guys, sempro buat presentasi si bab 1-nya tersebut. Nah, setelah kalian udah sempro, baru kalian lanjut pembuatan makalahnya. Kalian membuat makalah, menyusun skripsi, dan juga bimbingan guys selama 3 bulan guys. Kalian 3 bulan tuh bimbingan, kalian ke rumah dosen, kalian nyamperin ke tempat kerja dosen, kayak gitu-gitulah. Nah, setelah kalian bimbingan tuh ada beberapa tantangan lah ya guys. Kalian tuh juga ngerasain, kayak misalnya setelah kalian ke dosen, ternyata dosennya nggak ada atau pergi gitu. Pokoknya seru lah guys, seru. Deskripsi ini seru banget, tantangan buat teman-teman nih, tapi ilmunya sangat tinggi guys. Kalian juga ngerasain ya. Nah, setelah kalian sudah bimbingan guys selama 3 bulan nih, baru kalian approve skripsi. Kalian approve ini approve paling banyak nih guys. Kalau tadi kan cuman ke kaprodi ya, kalau yang skripsi ini kalian harus ke rektor, kalian harus ke rektorat guys. Itu namanya presiden universitas lah ya. Kalian ke rektor, setelah kalian ke rektor, baru kalian nanti dikasih jadwal buat presentasi skripsi. Nah, di presentasi skripsi ini kalian harus benar-benar memahami, menguasai data-data yang kalian dapat ini dari mana, terus akar masalahnya apa, kenapa kalian bisa ngasih judul ini. Kalian tuh harus tahu, karena
di sini kalau kalian nggak tahu apa-apa guys, kalian bisa ngulang guys. Ini bener-bener apa ya, kalian nggak boleh sembarangan bikin lah, intinya kayak gitu ya. Kalian tuh bisa mengulang, malah bisa mengulang dari semester 7 lah, karena kan kalian dari data yang kerja praktek tadi tuh semester 7. Nah mungkin kalian bisa ngulang dari situ kalau misalnya nggak selesai ini guys. Makanya kalian harus bener-bener komitmen, kalian harus tanggung jawab pada diri sendiri, menyelesaikan sendiri, biar teman-teman tuh menguasai lah pada saat presentasi ya guys. Jadi segitu aja informasi dari gua, pengalaman gua kuliah di teknik industri pada tahun keempat. Gua lulus dengan tepat waktu guys, alhamdulillah. Dan gua setelah 6 bulan gua alhamdulillah juga dapat kerja waktu itu, walaupun cuma 2 tahun. Dan nextnya gue bakal nyari perusahaan lagi guys. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja, ntar gue buatin videonya juga. Nanti gue akan bahas materi-materi kuliah lagi guys, yang secara detail lah, karena kan ini hanya resumnya aja ya, resumnya atau apa namanya ya, pokoknya resumnya aja lah ya. Ntar kalau secara detail gue ceritain lagi, karena gue udah ada blog gue guys. Kalian tinggal kunjungin aja blogger gue juga. Kalau mau tahu tinggal komen aja. Blogger gue itu tentang materi-materi teknik industri guys, lengkap. Karena gue biar gak sia-sia juga ilmu gue guys. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue, biar channel gue berkembang dan gue makin semangat buatin videonya. Sekian dari gue, thank you.